Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali menanggapi video dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro yang menganggap bahwa orang-orang Syiah itu masih saudara sesama Muslim. Padahal sudah jelas-jelas Syiah itu mengkafirkan Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Bahkan secara umum Syiah itu mengkafirkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro masih merendahkan diri kepada orang-orang Syiah dengan menganggap orang Syiah itu masih Islam dan menganggap mereka adalah saudara Muslim. Syiah tapi Muslim kan? Mereka bersyahadat kan? Walaupun syahadatnya juga ada 3 ya. Yang satu Ali Waliullah. Mereka juga sholat, walaupun sholatnya dijamak ya 3 kali, tapi kemudian Jumatan yang wajib hanya yang di kota besar aja, sebagian besar Iran nggak ada Jumat. Tapi prinsipnya mereka Islam. Kalaupun mereka menamakan kita kafir, ya sudahlah, terserah. Saya pun juga pernah dikatakan kafir oleh teman saya, tapi saya tidak pernah mengatakan kafir. Jadi jelas ya, Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro menganggap bahwasannya Syiah itu masih Muslim, masih umatnya Nabi kita Muhammad SAW, meskipun syahadatnya berbeda, meskipun mereka sholatnya berbeda, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, meskipun mereka mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun mereka mengkafirkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini aneh ya. Orang yang sudah mengkafirkan kita, menganggap kita nggak Muslim, kita menganggap mereka Muslim. Padahal mereka syahadatnya beda dengan kita, sholatnya beda dengan kita. Bahkan orang-orang yang kita muliakan mereka kafirkan. Bahkan bukan cuma kita yang memuliakan, Nabi Muhammad SAW memuliakan mereka, memuliakan para sahabat, memuliakan istrinya, dikafirkan oleh orang Syiah. Ya, tapi Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro masih menganggap Syiah saudara sesama Muslim. Kita saja, kalau misal ada orang yang menghina ibu kita disebut pezina, ibu kita dikafirkan, kita nggak akan terima. Lah ini ya, Ummul Mukminin, ibunya seluruh kaum muslimin, dikafirkan sama Syiah, dianggap pezina, dianggap musuhnya Nabi kita Muhammad SAW. Kok kita masih menganggap Muslim? Ya. Kemudian di dalam kolom komentar itu masih banyak lah ya yang membela Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Masih juga banyak yang membenarkan statement dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro menganggap Syiah itu masih Muslim. Sekarang coba simak penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Ini Ustadz Abdul Somad ya, bukan orang Wahabi ya. Kalau sebelumnya kita menampilkan video dari Ustadz yang disebut Wahabi, ya, Ustadz Khalid Basalamah. Ini Ustadz Abdul Somad yang terang-terangan mengatakan orang yang menganggap Syiah masih saudara sesama Muslim, orang begini katanya. Karena apa? Karena mereka sudah mengkafirkan para sahabat Nabi, mengkafirkan Ummul Mukminin, kok masih dianggap saudara? Coba lihat video dari Pak Ustadz Abdul Somad. Apakah Syiah dan Sunni tidak bisa disatukan? Apa yang paling prinsip membedakannya? Apakah Syiah dan Sunni tidak bisa disatukan dan apa prinsip yang membedakan? Coba simak. Ini simpel sederhana tentang orang yang mengatakan Syiah itu saudara kita, Tuh. kawan kita. Abdul Somad itu tak tahu apa-apa dia itu. Syiah itu saudara kita. Kita sholat tarawih, sholat tarawih, mohon maaf, bapak Syiah, saya sunnah. Kita sholat tarawih, tiba-tiba apa kata si Bilal? Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata saya? Radhiyallahu an. Apa kata Syiah? Laknatullah alaih. Abu Bakar Siddiq, mertua sekaligus sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW, dilaknat orang Syiah. Kalau ada orang berkawan setelah itu, kau laknat tadi Abu Bakar ya? Enggak apa-apa, kita berkawan. Oh. Orang Syiah sudah melaknat Abu Bakar, masih mau berkawan. Gini kata Ustadz Abdul Somad. Ya para sahabat loh. Para sahabat dikafirkan sama orang Syiah.
Ya, sementara ya kami ulangi lagi, syariat Islam itu datang sampai kepada kita ya sekarang ini diriwayatkan oleh para sahabat. Lah kalau para sahabat itu dianggap kafir, lah terus syariat Islam yang datang kepada kita ini dibawa orang kafir. Salah artinya. Yang benar yang dibawa orang-orang Syiah itu. Ya, yang Al-Qur'annya beda dengan kita. Salatnya beda dengan kita, azannya beda dengan kita. Jadi ibadah kita salah, syahadat kita salah, sholat kita salah. Kita masih menganggap dia muslim, sementara mereka menganggap kita kafir. Kan aneh. Kata Syekh Yusuf Qardawi, aku lama, Syekh Yusuf Qardawi lama ikut namanya takrib, dialog Sunni Syiah. At-takrib bainal mazahib, dialog Sunni Syiah. Kantornya di Kairo. Syekh Qardawi lama itu mengeluarkan diri dari takrib. Aku tak bisa bersama mereka. Aku mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaihi. Macam mana bisa berkawan? Nah, coba, mana bisa berkawan dengan orang-orang model begitu? Orang yang kita muliakan mereka kafirkan. Orang yang kita muliakan mereka kafirkan. Dan orang yang kita muliakan itu dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita yang memuliakan. Kalau kita yang memuliakan, Nabi yang memuliakan itu oke lah. Katakanlah tolak. Ini Allah yang memuliakan. Ya, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka. Ya, dikafirkan orang Syiah. Kok kita mau berkawan dengan mereka? Bahkan nganggap saudara. Syekh Ali Jum'ah, videonya ada di YouTube. Saya posting beberapa bulan yang lalu, buka wall saya terus tengok ke atas. Apa kata Syekh Ali Jum'ah waktu dia sedang mengajar di Al-Azhar? Syekh, apa perbedaan kita dengan Syiah? Kata Syekh Ali Jum'ah, setelah ku hitung-hitung ada 5. Pertama, kita mengatakan Al-Quran sempurna. Kata mereka Quran palsu. Coba. Quran kita saja dianggap palsu. Kita ragu dengan Al-Quran, hukumnya kafir. Rukun iman loh. Percaya kepada Al-Quranul Karim. Mereka nggak percaya. Mereka menganggap Quran yang ada ini Quran palsu. Sedangkan kita wajib percaya dengan Al-Quran. Ragu dengan satu ayat saja dari Al-Quran, kafir hukumnya. Nggak boleh kita ragu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Satu ayat saja kita ragu dengan Al-Quran, kafir kita. Apalagi Al-Quran kita ini dianggap Al-Quran palsu oleh orang Syiah. Ya, kok masih menganggap orang Syiah muslim? Kedua, kita mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu an. Mereka mengatakan sahabat Nabi laknatullah alaihi. 3, kita mengatakan rukun iman itu 6. Mereka mengatakan rukun iman ada imam kepada imam 12. Siapa yang tak beriman kepada imam 12 kafir. Tuh. Ya. Nggak beriman kepada imam mereka kafir. Keempat, kita mengatakan Allah itu ilmunya sempurna. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang akan terjadi. Tuh. Namanya fada. Namanya bada. Bada ya bedu bada, bukan bada, itu cap bada. Badaun artinya Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Coba, kalau sudah mengatakan Allah nggak tahu apa yang terjadi di masa mendatang, itu kan sama saja menghina Allah. Yang bada. Yang kelima, mereka ini taqiyah. Yang paling taqiyah pokok. menutup-nutupi diri. Waktu saudara kita dari FPI, BPI menangkap ini orang Syiah, ditanya, kamu Syiah ya? Enggak, saya ahlu sunnah. Coba sholat, ditunjukkan ya sholat ahlu sunnah. Pas dibuka tasnya, dapat turbah Karbala. Syiah, saya kamu, saya Syiah yang moderat. Beda-beda tipis moderat sama mudarat. Itu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, siapa Syiah sebenarnya. Sudah jelas seperti itu, ya. Kok masih bisa menganggap mereka saudara sesama muslim? Gimana ceritanya? Ya. Lebih-lebih Syiah itu memiliki akidah taqiyah, berkamuflase. Nggak akan mungkin mereka jujur di hadapan kita bahwasannya mereka melaknat para sahabat.
melaknat istri Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan syahadatnya berbeda, mengatakan kitabnya berbeda, nggak akan mungkin ngaku. Kalau mereka ngaku bakal ditolak mentah-mentah. Ya, makanya mereka nggak ngaku bahwasannya mereka ini adalah Syiah. Mereka ngakunya Sunni, mereka ngakunya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalaupun mereka mengaku Syiah, mereka mengaku Syiah yang modern, seperti yang dikatakan Pak Ustadz Abdul Somad tadi. Ya, kalau memang mereka ini Syiah dan Syiah nggak ada bedanya dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, nggak ada bedanya dengan kita, ngapain mereka bertahan di Syiah? Harusnya mereka masuk kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah, kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.